bahwa sebagai manusia, pertemanan, persahabatan, kolegial itu adalah hal yang penting. Dan itu saja Pak Purbaya yang perlu saya sampaikan. Tapi yang utama harapan saya ke depan yang hadir di depan Komisi 11 ini Pak, seorang Purbaya yang sebagai seorang Purbaya. Terima kasih, silakan dijawab Pak. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya nggak mau jadi koboi, sekarang saya dipakai jadi koboi lagi rupanya. Tapi nanti begini, kalau ada kesalahan saya mohon maaf sebelumnya. Nggak selip, tapi betul, tapi gini. Mungkin beberapa kalangan akan tersinggung dan saya minta maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi ini untuk langkah untuk memperbaiki ekonomi kita seperti apa. Jadi saya juga tadi berpikir kok saya baca pidato aja ini, saya baca, dia baca, dia baca, dia baca. Ini perlombaan membaca kelihatannya. Mungkin salah saya di bawah rankingnya. Tapi kalau emang ditanya program apa yang saya akan buat, kenapa Pak Presiden Prabowo mau menunjuk saya? Apa dia salah tunjuk? Mungkin enggak. Jadi begini, saya ekonom sudah cukup lama. Tahun 2000 jadi ekonom, pulang sekolah, langsung kerja di financial sector. Kemudian 2002 langsung membantu tim think tanknya Pak SBY di Brighton Institute. Sering memberi masukan. 2010 staf khususnya Pak Hatta Rajasa. 2015 masuk ke KSP, membantu Pak Lut, dan memberi masukan ke Pak Jokowi juga ketika sedang susah. Jadi bagaimana manage ekonomi itu bukan barang baru untuk saya. Ini jangan bilang sombong ya. Tapi kan Anda mesti tahu, nanti saya harus meyakinkan bapak-bapak kan. Jadi saya berangkat belajar sebelum krisis 95. Tujuannya saya pikir oke, mungkin saya bisa membantu ekonomi. Tapi sebelum sekolah selesai 1998 krisis, pulang negara udah berantakan pada waktu itu ya. 2000 pertumbuhan mendekati 0, 2001 rendah kan. Habis itu kita bantu ke sana dan waktu itu Pak SBY bisa meningkatkan pertumbuhan sampai mendekati 6% kan. Terus diganti Pak Jokowi. Pak Jokowi pertumbuhannya sedikit di bawah 5% on average. Jadi saya pelajarin dari krisis 1998 salah kita di mana. Kenapa ketika 97-98 negara yang mulai diserang adalah Thailand, Korea dan lain-lain, kenapa yang paling terpuruk kita? Jadi saya pelajari betul apa yang terjadi waktu itu dan bagaimana cara mengatasi krisis kalau terjadi lagi. Jadi ini boleh teori sedikit Mas ya, izin. Silakan Pak, Bapak mau ngomong apa saya kasih kebebasan. Okay. Di buku moneter itu ada pemenang Nobel yang bilang bahwa dia mempelajari krisis tahun 1930 di Amerika. Dia bilang waktu itu krisis, mereka debat bunga di nolin kok masih krisis. Rupanya pada waktu itu walaupun suku bunga rendah, nol, tapi uang, vitamin yang di sistem perekonomian itu negatif. Jadi ekonominya dicekek. Itu sebetulnya yang melandasi teori utama kebijakan moneter. Jadi kalau Anda mau lihat kebijakan moneter, ketat apa longgar, jangan hanya dilihat dari suku bunga. Dia bilang begitu. Lihat laju pertumbuhan uang primer, base money. Jadi dampak kebijakan moneter amat signifikan di perekonomian. Tahun 1997, 98, 97 kita melakukan kesalahan yang fatal. Pada waktu itu BI menaikkan bunga sampai 60% lebih karena untuk menjaga rupiah. Semua berpikir kita melakukan kebijakan uang ketat. Ya kan? Wah, bunga tinggi perusahaan mana ada yang pinjam. Tapi kalau kita lihat di belakangnya apa yang terjadi? Kita mencetak uang, base money itu tumbuhnya 100%.
Jadi kebijakannya kacau balau. Mau apa? Mau ketat atau mau longgar? Kalau kita melakukan kebijakan kacau, yang keluar adalah setan-setannya dari kebijakan itu. Bunga yang tinggi menghancurkan real sektor, uang yang banyak dipakai untuk menyerang nilai tukar rupiah kita. Jadi kita membiayai kehancuran ekonomi kita pada waktu itu tanpa sadar. Ini bukan karena yang ekonom-ekonom yang dulu bodoh atau gimana, tapi emang kita belum pernah mengalami keadaan seperti itu. Jadi kita belum tahu nyata seperti apa. Dan saya simpulkan kesalahan kita di situ. Jadi pada waktu 2008 ada global financial meltdown, kebijakan kita ubah. Saya bisik-bisik sedikit lah ke think tanknya SBY. Waktu itu mau jatuh ekonominya, ekspansi fiskal di tahun 2009, dan suku bunga diturunkan di bulan Desember 2008 ketika rupiah sedang melemah. Jadi hitungan saya lagi nih, kalau kita menjaga nilai tukar dan lain-lain, ciptakan pertumbuhan ekonomi. Kalau mau ciptakan pertumbuhan ekonomi, jaga kondisi likuiditas di sistem perekonomian. Itu yang terjadi. Saya pikir dengan edukasi tahun 2008-2009 itu, semua orang sudah mengerti kan banyak ekonomi yang lihat. Rupanya lupa terus kita. Kita tuh cepat lupa, makanya ada siklus bisnis ekonomi naik, ekonomi naik, ekonomi turun, sepertinya setiap 7 tahun kita lupa. Untung saya masih ingat sedikit-sedikit. 2015 ketika Pak Jokowi ngambil pemerintahan, kondisinya sama. Kebijakan sedang ketat. Saya pindah ke KSP untuk memberi masukan langsung pada waktu itu supaya kebijakannya dirubah. Dan itu kebijakannya dirubah dan kita selamat. Itu jadi pembalikan ekonomi Indonesia bukan terjadi otomatis. Semua karena intervensi kebijakan. Kebetulan Pak Jokowi cukup cepat mengambil langkah. 2020-2021 sama. Pada waktu COVID, semua nyalahin COVID akan menghancurkan ekonomi Indonesia katanya. Bank-bank mulai hampir berguguran. Saya waktu sedang di maritim, asik mancing lah. Saya pikir ngapain mikirin ekonomi lagi, udah pada jago di perekonomian kan. Tapi setelah kita lihat, base money pertumbuhannya berapa di situ? Di bulan Maret 2000, pertumbuhannya minus 15,3%. Minus, artinya ekonomi sedang dicekek padahal bunganya diturunkan. Ini salah kebijakan kita lagi. Jadi ekonominya turun, hampir hancur. Saya dipanggil ke istana, gimana? Ya udah Pak, dibalikin lagi aja. Gimana caranya? Ya udah, BI suruh kurangin penyerapannya ke sistem. Siapa lagi? Tambah uang ke sistem dari sisi fiskal juga Pak. Gimana caranya? Bapak punya uang kebanyakan di Bank Sentral. Waktu itu ada 500 triliun, 29 triliun. Balikin ke sistem. Di bulan Maret Mei 2021 dipindahkan uang sebesar 300 triliun dari BI ke sistem perbankan. Laju pertumbuhan uang naik lagi dari minus ke double digit 11, terus dijaga oleh Bank Sentral juga di atas 20%. Itu yang menyelamatkan ekonomi kita. Nah, saya pikir juga dengan pelajaran sepanjang itu kan, ya udah jago semua lah, ya udah kita santai aja. Gara-gara itu saya ngebantu sektor finansial pada waktu itu, saya dilempar ke LPS dengan tugas selainnya jaga stabilitas di sana. Saya hanya bisa jaga stabilitas. Kita selalu pro pertumbuhannya. Jadi ketika even Bank Sentral naikin bunga, LPS naiknya lambat sekali untuk menjaga supaya ekonominya nggak tumbuh terlalu lambat. Tapi kan instrumennya saya bilang tadi, bunga hanya salah satu. Uangnya seperti apa? Nah, rupanya sejak bulan 2023 bulan pertengahan itu, uang diserap secara bertahap terus ke bawah sampai pertumbuhannya 0 menjelang second half 2024. Jadi itu yang Anda rasakan di ekonomi, melambat dengan signifikan. Real sektor susah, semuanya susah. Maksudnya keluar tagline,
Indonesia apa? Gelap, Indonesia apa? Kita semua menunjuk ke ini gara-gara global. Padahal ada kebijakan dalam negeri yang salah juga, yang utamanya mengganggu kita karena 90% perekonomian kita didrive oleh domestic demand. Masuki 2025, Januari, Februari, Maret, April, membaik semuanya tiba-tiba, saya pikir udah insaf nih. Pertumbuhan uang sempat mencapai 7% di bulan April. Makanya ketika saya rasakan di bulan April, saya bilang, kita sudah keluar dari krisis, Indonesia akan cerah. Yang saya nggak tahu, Mei jatuh lagi, Juni jatuh, Juli jatuh, Agustus jatuh ke 0%. Jadi periode perlambatan ekonomi yang 2024 gara-gara uang ketat tadi dipulihkan sedikit, belum pulih penuh, direm lagi ekonominya. Itu dari sisi fiskal dan moneter. BI kita, nggak tahu nih pada marah sama saya nggak habis ini. Nanti tetap traktir ya. Pemerintah karena terlambat membelanjakan anggaran, membelanjakan APBN ya, uangnya kantor di Bank Sentral. Beliau rajin narik pajak. Gak apa-apa, masuk ke Bank Sentral. Kalau dibelanjain lagi, nggak apa-apa. Tapi ini kan nggak. Ditaruh sana santai-santai. Kering sistemnya. Bank Sentral kita juga sama, katanya saya nanti kan penguasa ya. Katanya punya apa di KSSK boleh menggait sedikit kan ya. Jadi saya berani ngomong sedikit sekarang. Dulu saya nggak berani karena saya di LPS, wewenang saya nggak sampai sana. Jadi dua sisi mengetatkan kebijakan kita. Bank naruh uangnya di bank, padahal uang kita banyak. BI menyerah sampai 800 triliun. Pemerintah pada satu titik sampai 500 triliun sampai lebih di Bank Sentral. Sistem kekeringan. Yang Bapak-Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan sekarang saya datang ke sini tiba-tiba, udah semuanya pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi ke depan yang saya lakukan adalah memperbaiki itu sebelum merubah yang lain-lain. Struktural lain kita bisa rubah, tapi quick win-nya di situ. Saya akan balik kondisi yang memburuk karena langkah kita sendiri. Oh gimana? Ya paling bagus kan percepat belanja anggaran. Oke, belanjanya cepat-cepat. Tapi yang kita tahu, itu nggak semudah membalik tangan. Saya pernah tanya Pak Jokowi dulu waktu saya di istana, Pak balikin uangnya ke sistem. Loh apa bedanya? Kan nggak bisa belanja juga. Pak, kalau uang Bapak ditaruh di BI, dosa Bapak dua. Satu, Bapak nggak bangun ekonominya. Yang kedua, sistem kering, nggak bisa bangun juga. Jadi kalau balikin ke sistem perekonomian, ke bank, himbara misalnya, dosa Bapak tinggal satu, yaitu satu yang nggak bangun aja, tapi ekonominya bisa jalan. Kalau itu yang dimanfaatkan adalah real sector. Saya ingin tunjukkan lagi ya, kenapa zaman tadi udah cerita belum ya, zaman Pak SBY tumbuh 6%, zaman Jokowi rata-rata 5% apa di bawah. Pak SBY yang Pak Jokowi ya. Kalau Anda lihat di pertumbuhan uang M0-nya, base money, teori dasar moneter itu, di zaman Pak SBY rata-rata tumbuh 17% lebih. Akibatnya, uang di sistem cukup, kredit tumbuh berapa? 22%. Jadi pada waktu zaman Pak SBY, walaupun dia nggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang hidup, yang menjalankan ekonomi. Itu berhubungan juga dengan rasio tax. Ketika tax private sector yang jalan, dia akan lebih banyak bayar pajak dibanding pemerintah.
Tax ratio kita tumbuh 0,5% lebih tinggi dibanding ketika zaman Pak Jokowi. Pada zaman Pak Jokowi, uang tumbuh hanya sekitar 7% M0-nya. Bahkan di titik-titik itu sepanjang tahun, 2 tahun terakhir sebelum krisis, itu tumbuhnya 0%. Memang ekonomi sedang dicekek. Cuman saya nggak tahu waktu itu karena saya di maritim. Jadi kita 2020 saya diminta bantu, saya kaget. Pak, kenapa begini Pak? Bapak bangun apa-apa mati-mati pun nggak bisa. Karena mesin ekonomi kita pincang. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan yang tadi 90% berhenti atau diperlambat. Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain, dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding yang 2 zaman sebelumnya. Dua mesin mati. Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Sudah jalan belum? Sudah jalan belum? Sudah jalan? Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya. Biar aja kalau Anda menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit, tapi nanti mereka juga mendukung. Artinya, ekonomi akan bisa hidup lagi. Nanti itu sisi private side dari kebijakan moneter, dari kebijakan fiskal. Di government side-nya sendiri, saya akan pastikan lagi tadi belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Ada yang dikomplain katanya apa? MBG tadi ya. Penyerapan pajaknya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, gimana monitornya? Ya dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek. Loh, terus kita apain? Ya nggak tahu. Saya bilang begini, ya udah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya. Dan program-program yang lain yang lambat itu akan saya sisir. Saya kan baru hari ketiga dan rapat. Udah keburu rapat di sini, jadi belum lihat detail seperti apa. Tapi kami akan sisir, bagian-bagian lambat kami percepat. Caranya gimana? Ya, kalau mereka nggak bisa nyusun anggaran atau nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat. Dan kita akan monitor on regular basis. Supaya anggaran yang banyak tadi, yang kalau lihat anggaran kan sama aja kan dari tahun ke tahun, gitu-gitu aja tuh nggak ada dampaknya, 5-5 aja, karena penyerapannya nggak dimonitor. Dulu pernah ada UKP 4 memonitor itu pun nggak jalan sempurna, karena UKP 4 terlalu jauh. Saya nggak tahu, harusnya tugas Pak Mana sekali, tapi saya nggak tahu. Kalau saya boleh kerjakan, saya akan kerjakan itu supaya memastikan betul-betul penyerapan anggaran bisa jalan. Dan tadi uang yang udah utang kita yang sudah kita keluarkan, itu betul-betul bermanfaat buat ekonomi. Dari situ kenapa saya tadi bisa 6%? Si Purbaya sok tahu katanya bisa 6%. Orang-orang bilang sok tahu lo katanya. Di luar bilang gitu, sok pinter. Saya bilang kamu sombong katanya. Tapi ini udah berdasarkan pengalaman selama ini. Kalau saya balikkan, saya lihat aja zamannya Pak SBY 6% private. Zaman Jokowi pemerintah 5%. Kalau kita gabungkan gimana? Pasti di atas itu. Itu adalah langkah simpel saja yang mungkin nggak terlalu panjang untuk bisa kita lihat dampaknya. Mungkin nggak secepat 6,5, 6,7 saya bilang. Tapi gerakan ke arah sana sudah terbuka lebar kalau kita biarkan private sector bekerja. Jadi gini, saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Daripada pemerintah nggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan. Tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan. Nanti setelah itu ada
baru tadi program-program investasi. Ini kan nggak lama lah saya beresin. Nanti setelah itu tadi yang di bottlenecking akan kita kerjakan Pak Hekal untuk investasi. Saya dulu pernah jadi, saya nggak tahu, boleh nggak gitu Kemenkuan. Nanti saya bentuk tim aja di Kemenku. Saya dulu pernah menjadi wakil ketua tim di bottlenecking di zaman pemerintah sebelumnya. Ketuanya pada waktu itu Pak Yasona Lawli dengan beberapa Kemenko. Itu kita sidang setiap minggu, Senin 7 kasus kita putuskan. Saya mecahin 300 kasus dilaporkan ke kami, kita pecahkan 193 kasus investasi berhubungan dengan investasi sebesar 890 triliun. Jadi saya pikir, saya udah ngerti, bukan ngerti, kira-kira ngerti deh, kira-kira bisa memperkirakan deh, di mana bottlenecking, di mana hambatan yang kita hadapi dan gimana cara memecahkannya. Itu bukan tugas Kementerian Keuangan, tapi kalau boleh nanti saya bentuk tim aja di Kementerian Keuangan. Kalau yang lain tidak mau, tapi mungkin saya usulkan ke kementerian yang lain, Kemenko dan lain untuk membuat itu lagi. Jadi Pak Purbaya, kalau masih ada pertanyaan tadi, karena kita masih ada rapat lagi, Pak. Tadi itu sebenarnya kita rapat pengantar, Pak. Jadi itu pengantar. Jadi menurut saya yang lainnya nanti dijawab tertulis. Kita akhiri rapat siang hari ini. Tertulis atau langsung oleh dirjen terkait? Ya, nanti dirjen terkait pada saat kita rapat di satker Bapak membahas anggaran. Dijawab oleh satker Bapak. Terus kemudian ada poin-poin penting tadi yang disampaikan oleh Pak Dolvi. Saya ingatkan kepada satker mengenai KPI. Pak Dolvi ini konsisten sejak awal Pak selalu membicarakan soal KPI. Tapi KPI itu memang sangat penting, Pak. Disitulah kita mengukur kinerja kita. Itu. Jadi tipikal rapat kita itu memang begini Pak Purbaya. Jadi kalau tadi itu kita juga dikritik sama Pak Purbaya ini bahwa rapat kita yang lama selama ini banyak hal-hal yang fundamental, apakah pernah ditanyakan apa belum. Nanti mungkin akan terjadi repetisi Pak pertanyaannya. Tapi itu kan bagian dari sebuah the political question. Pertanyaan politik itu bisa dijawab, bisa menjadi policy, atau bisa menjadi yang lain, Pak. Tapi saya tidak ingin berpanjang lagi, tapi saya ingin menutup rapat kita hari ini. Kemudian kita rapat lagi besok, Pak, untuk penutup ini karena kita membahas RKL. Enggak usah, langsung ditutup. Kita tutup, nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain itu dijawab oleh Satker di unit eselon 1. Ketua, siap. Izin 3 menit saja. Ya. Saya begini, karena Pak Purbaya tadi menyampaikan ini di depan publik. Sehingga saya sebagai wakil rakyat juga harus menjawab ini di depan publik. Kalau tidak kan DPR akan mendapatkan sorotan selama ini tidak mengingatkan pemerintah. Jadi terkait, saya Marwan Ciasan Pak, fraksi Partai Demokrat A546 Dapil Lampung 2, terkait persoalan banyak dana mengendap di BI, itu sudah seringkali kita sampaikan kepada pemerintah maupun Bank Indonesia. Terkait keterlambatan penyerapan anggaran, termasuk besarnya pinjaman yang sudah kita pinjam, yang akhirnya menjadi silva dan sal, itu juga sudah sering kita sampaikan. Ini pertanggungjawaban politik saya terhadap masyarakat, dan rekaman-rekaman rapatnya saya rasa ada Pak. Jadi saya pikir untuk Pak Purbaya, just do it. Siap. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Marwan harus sangat senang hari ini Pak, berbahagia. Saya tadi itu nungguin Pak Murwaya teriak Pak, hidup Pak SBY gitu Pak. Karena beberapa kali Bapak itu mention pencapaian achievementnya Pak SBY ya. Tapi memang harus kita akui bahwa it is remarkable. Itu loh. Sesuai baju ketua hari ini biru warnanya. It is remarkable Pak. Itu saya yang ahli seperti itu Pak. Jadi Bapak tolong dukung saya untuk mencapai itu semua. Kita hadir di sini Pak, terutama kami Pak. Kalau saya dapat tugas utamanya memang harus bagaimana visi misinya Bapak Presiden itu berjalan dan terwujud. Itu. Yang hadir di sini kita ini kan dalam rangka mewujudkan itu Pak. Siap. Itu. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa subscribe ya.